Kalau nanti ada sesi untuk ngobrol bareng sama Mamat Al-Katiri. Mamat Al-Katiri ini adalah runner up di stand up komedi 7 kalau tidak salah. Nanti untuk mempersingkat waktu kita tampilkan Mamat Al-Katiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wih, rame banget ya. Pak Srianto, apa kabar Pak? Oh, alhamdulillah baik. Lagi di mute ya Pak. Dibungkam ya Pak sama Reza ya. Baik, Mas Mamat Al-Katiri. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, saya lagi kurang enak badan Pak, tapi tadi lihat pidato Bapak langsung sehat saya. Saya rencananya mau berhenti dari stand up comedy. Saya mau masuk Neuron Works Pak. Tapi Pak Srianto ini dulu membangun Neuron ini bersama 5 temannya ya Pak. Betul. Iya, bersama 5 temannya di sekolah Telkom dulu ya. Betul. Saya yakin ini 5 orang ini, 5-5-nya itu cewek. 5-5-nya itu cowok, tidak ada cewek. Karena kalau ada cewek pasti Pak Srianto cinlok dan tidak jadi tuh ada Neuron Works dan Bujira. Biasanya membangun perusahaan malah jadinya membangun rumah tangga, Pak. Dan Pak Srianto ini saya ini ngefans berat sama Pak Srianto ya. Saya itu memantau perkembangan beliau gitu. Beliau itu luar biasa, peningkatan karirnya itu luar biasa. Baru sekitar 39 tahun ya Pak sekarang Bapak ya. Tambahin dikit lah. Iya, itu tapi udah perusahaannya udah maju luar biasa, ada kerjasama dengan status proyek IT nasional. Wih, luar biasa Neuron Works. Saya yakin ini terjadi karena doa dari seorang istri, betul ya Pak? Betul ya. Itu baru seorang Pak. Coba kalau 2 orang pasti lebih sukses lagi Bapak. Ya, dan perkenalkan teman-teman. Ya, saya Mamat Al-Katiri. Saya stand up comedian. Saya dari Papua dan saya tuh bingung ya kenapa saya yang disuruh untuk stand up gitu. Karena ini Papua terus berhadapan dengan programmer ini kayak saya kayak berhadapan dengan robot-robot gitu. Karena kita orang Papua sumpah, jangankan programmer bikin program, bikin ini, komputer saja kita tidak mengerti. Saya dulu SMP itu saya sekolah di kampung saya di Fakfak. Itu ada pelajaran informasi dan teknologi, ada pelajaran komputer itu ada. Yang tidak ada komputernya, pelajarannya ada, komputernya tidak ada. Jadi kita tuh kayak imajinasi gitu. Kita berimajinasi, dibilang oh ini nanti CTRL-D, kalau mau copy CTRL-C, itu kita imajinasi, oh CTRL. Jadi selama 3 tahun SMP itu cuma dapat teori. Pas masuk SMA, ada lengkap dong, lab komputer itu ada, lengkap semua. Kita bingung dong. Saya tuh bingung ketika disuruh, oh nanti kalau mau matiin, itu klik tombol shutdown. Ada pilihan 3, nanti pilih yang shutdown. Saya cari tuh shutdown mana, saya pusing, akhirnya saya cabut kabel-kabelnya, rusak itu komputer. Jadi tidak bisa. Jadi makanya ini di pegawai Neuron tidak ada juga tidak ada orang Papua ya saya lihat-lihat ya. Cuma ada tadi saya pantau-pantau ada yang cantik namanya Rere ya, betul. Saya memantau duluan yang cewek-cewek, siapa tahu jodohnya bukan kerja di Neuron tapi sama pegawai Neuron. Ini tidak ada orang Papua ya di sini ya, Pak Srianto ya. Andri. Nah, gimana kalau ke depan Bapak terima pegawai khusus orang Papua gitu. Tapi bukan untuk kerja, Pak. Untuk Bapak ajarin caranya dari awal, dari nol lagi. Bisa, karena boleh kita sumpah. Boleh. Oh, boleh ya? Boleh. Ya kalau gitu mending Bapak yang jadi guru di sana aja, jadi guru komputer gitu. Jadi teori juga komputernya nggak ada, pusing juga Bapak. Saya belum pernah nih ke Papua nih, kayaknya harus ke sana berarti ya. Nah, itu best gathering yang tahun depan daripada Singapura mending Papua aja, Pak. Nah, dan saya nih saya tuh sekolah sama kayak Pak Srianto gitu dari bawah, dari SD kan. Pak Srianto juga dari SD gitu. Tapi keren tuh Pak Srianto itu bersama dengan 5 temannya itu bisa membuat sebuah perusahaan gitu. Punya ide yang
yang ke depan, visioner gitu. Lah saya yakin ini hanya bisa terjadi di teman-teman Pasrianto, tidak bisa di teman-teman saya. Saya tuh punya teman, saya dari SD sampai SMA ada punya satu teman, namanya David Bless. Manusia ini sangarnya minta ampun. Minta ampun sumpah orang ini. Dia tuh biasanya kan kita kalau jalan itu bergerombol kan. Nah dia tuh yang orang-orang yang suka pimpin bagian depan itu. Anak ini tuh. Kita ke kantin, dia yang pimpin kita ke kantin. Dobrak-dobrak meja, pukul-pukul meja. Ini orang ini. Kita tuh semua takut dengan dia. Takut sekali dengan David Bless ini. Sampai saking takutnya itu kalau kita main bola, dia tendang out, kita semua sepakat untuk itu gol. Pokoknya ini harus gol. Tidak boleh out. Pokoknya itu kita apa ya? Kita takut sama dia itu berlebihan gitu. Sampai pernah suatu kali pelajaran, jadi di kelas 5 dan kelas 6 saya itu duduk dengan dia. Satu kelas saya duduk bareng dia. Dengan rencana supaya saya aman gitu. Saya kalau duduk dengan dia orang juga ikut takut saya. Ternyata saya salah gitu. Pernah suatu kali pelajaran, ibu guru lagi mengajar di depan. Itu manusianya dia kentut. Kentutnya itu kentut yang tidak ada bunyi, yang tiba-tiba baunya itu tampar hidung itu. Cuma karena saya takut dengan dia, saya hirupnya itu kayak aroma kasturi gitu. Wah, serasa ada di padang kasturi gitu. Lalu kemudian kentut ini mulai, baunya itu mulai ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, sampai ke ibu guru. Ibu guru yang lagi ngajar terganggu dong. Ibu langsung tanya, ini siapa yang kentut? Kita semua sudah tahu dia, tapi kita tidak berani tunjuk dia. Saya lihat dia lihat saya senyum. Terus dia mulai bilang, Mat, tunggu apa? Terpaksa saya yang angkat tangan, karena saya takut dia. Saya angkat tangan, saya bilang, saya ibu, saya yang kentut. Saya jalan ke depan, ibu guru panggil, sini. Ibu guru tampar saya, ibu guru pukul saya. Ibu, kalau di dalam kelas itu tidak boleh kentut. Akhirnya ibu guru marah saya gitu. Langsung saya akhirnya karena sudah kesal dimarahin ibu guru, saya langsung bilang, Bu, sebenarnya bukan saya yang kentut. Ibu guru tarik telinga saya, ibu guru langsung bisik. Kamu kira ibu tidak tahu? Ibu juga tahu kalau David Bless yang kentut. Tapi ibu juga takut sama dia. Jadi kau yang terima aja. Tidak berani, kita tidak berani marah dia. Dan apa ya, kita itu sekolah itu luar biasa. Sekolah di Papua itu beda dengan sekolah di Bandung gitu-gitu. Yang bisa berpikir untuk membuat perusahaan hanya 5 orang gitu. Kita tuh berpikir bagaimana caranya besok itu dapat pelajaran gitu. Bukan berpikir perusahaan, berpikir pelajaran. Susah sekali. Kita kayak tadi komputer juga, terus teman-teman dan lingkungan juga tidak mendukung. Cuma yang enak di Papua itu yang enak adalah kita tuh kalau kuliah, kita kalau kuliah ke luar gitu, ke Jogja, misalnya saya kuliah di Jogja, itu kan kita sering, harusnya kalau mau berkembang kita bergaul dengan teman-teman yang lain dong, yang dari pulau lain. Tapi tidak, kita tidak mau, kita tetap berkerumun dengan teman-teman kita gitu. Yang dari Papua yang tiap hari kita ketemu dia juga. Kita mau dengan dia. Dan juga orang-orang itu sering terganggu. Karena suara kita. Kita kalau ngobrol itu orang sangka ini lagi ada demo. Ini demo Omnibus Law ini. Padahal kita cuma ngobrol itu. Nah tapi lama-lama itu kan orang terganggu gitu. Karena kita tuh kalau sudah berkumpul, masalahnya adalah suka nyanyi-nyanyi. Suka nyanyi-nyanyi. Orang lain kalau nyanyi, itu yang bisa dimengerti semua orang gitu. Misalnya orang ada tidur. Terus ada orang berkerumun terus nyanyi lagunya Glenn Fredly gitu misalnya. Kasih putih. Orang ikut di hatiku walaupun bangun tidur tetap segar. Kita kalau sudah bergerumbul, suara tinggi, suara besar, nyanyi lagu yang tidak ada orang mengerti. Ada orang tidur, kita nyanyi di samping kos-kosan gitu kita. Sanisu berjuang ais parcuma. Itu di sebelah orang yang tidur mau bangun. Ini sambungnya bagaimana? Terpaksa kita kena marah. Dan yang paling enak itu di itu kita tuh tidak pernah berpikir untuk perusahaan gitu. Apalagi kita ke warnet itu bukan untuk belajar. Ke warnet itu cuma 2. Nonton, main Facebook,
Sama satu lagi, ini kalau sudah bingung mau ngapain, buka Facebook, buka Poker Zinga. Sampai sekarang masih terkenal itu Poker Zinga di Papua. Kita bukan belajar gitu. Kita pergi di warnet gitu. Pilihan kita itu cuma kalau di tempat kuliah itu dua. Itu kalau tidak ke warnet main poker, berarti ke futsal. Anak Papua dengan futsal itu tidak bisa, itu menyatu gitu. Kita tidak apa-apa tidak makan, yang penting setiap hari harus main futsal. Kita tuh harus main futsal terus. Uang habis, anak-anak Papua itu rata-rata uang habis di tempat ini karena futsal. Kita tuh kalau tidak main futsal satu hari, itu dehidrasi gitu. Tidak bisa gitu. Malah kalau main futsal baru kita dahaganya hilang. Kita pokoknya hidupnya futsal. Yang membuat kita tuh kesal juga hidup di misalnya di Jogja atau di tempat-tempat rantau. Orang itu sering underestimate. Misalnya orang itu suka tanya-tanya yang aneh-aneh menurut saya. Mat, kamu ke sini pakai apa gitu? Dari Papua sana pakai apa? Kok di sini pakai baju? Bos, kita di sana juga pakai baju. Anda pikir kita di sana badan telanjang? Pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tuh kadang-kadang kita langsung tidak usah jawab, tapi langsung pukul gitu. Bikin emosi pertanyaan-pertanyaan orang-orang di kota. Tapi yang paling enak di tempat kuliah itu adalah ketika kita musim liburan. Musim liburan itu paling enak sekali. Kita suka biasa libur puasa atau libur lebaran. Saya kan karena muslim saya pulang libur lebaran gitu. Itu paling enak gitu. Kalau sudah libur kita tuh mulai bingung mau pulang pakai apa gitu. Pakai pesawat bisa, tapi harga pesawat dari Jogja, Jakarta atau Surabaya itu bisa 4 sampai 5 juta sekali jalan. Pulang pergi 10 juta. Itu kalau kita nekat pulang pakai pesawat, orang tua yang lagi puasa itu lanjut puasa sampai Idul Adha, tidak jadi bikin lebaran, uang habis. Akhirnya alternatif kita itu sering kita itu naik kapal laut itu, kapal pelni gitu, yang besar itu. Cuma masalahnya adalah dari Jawa sampai ke saya ke Fakfak atau ke Fakfak itu 7 hari, 1 minggu di atas laut. Itu kita ombak itu yang ombak besar-besar gitu. Ombak yang parah. Itu kadang-kadang kita tuh mual, tapi kita berdoa. Ada yang mute saya. Tidak mau saya membawa cerita soal Papua ya, dibungkam parah. Terus itu kan ombak besar-besar kan. Kita tahan saja. Tapi yang paling enak naik kapal, itu kan tempat tidurnya itu kan berjejeran gitu, 10-20 orang. Paling enak kalau di sebelah kita itu cewek. Itu paling enak sekali. Kadang itu kita berdoa, kalau di sebelah kita udah cewek, kita berdoa, ya Allah, ombak tambah besar lagi Kak. Karena hanya dengan ombak yang besar, itulah caranya kita untuk perhatian ke dia. Jadi misalnya ombak mulai besar tuh, dia mulai mual, kita tanya gitu, perhatian gitu. Adik mual? Tidak kakak gitu. Ombak lagi dia mual lagi, kita tanya lagi, adik muntah kan? Kakak tahu dari mana? Ya dari tadi kan kau muntah di kakak punya muka, stop pakai pura-pura ya. Saya buang kau keluar dari kapal ini. Tidak enak itu tidak enak kalau mual di atas kapal. Dan yang paling tidak enak, yang paling enak adalah yang paling bahagia adalah 1 minggu di perjalanan kita sampai di tanah kelahiran. Orang Papua itu kalau turun dari kapal sudah sampai di kampung, itu tuh turunnya tuh kayak orang mau pergi mau pergi pesta gitu, pakai jas, pakai celana Levi's. Kemudian pakai sepatu futsal. Karena futsal paling mewah bagi kami, sepatu futsal ya. Kita mau acara apapun sepatunya sepatu futsal. Mau pesta, nikahan, mau apapun semua futsal. Dan kalau kita turun dari atas dari atas kapal, orang tua biasanya sudah sambut di pelabuhan. Biasanya ada bapak, mama, sama adik-adik. Kita turun terus tanya, mulai ada pertanyaan salim satu-satu kan. Mama, bapak, adik,
mulai ada pertanyaan-pertanyaan retoris. Misalnya, anakku sayang sudah pulang, libur berapa lama nak? Libur 2 minggu mama. 2 minggu? Kapal ini dari Jawa datang sampai di sini 7 hari. Dia dari sini balik lagi ke Jawa 7 hari. Berarti 14 hari. Terus kau tunggu apa? Ah tidak mama, tadi saya salim itu saya kalian pamit. Saya pamit dulu. Sekian, saya Muhammad Al-Katiri.